Di sebuah desa tertutup di Jawa, terdapat sebuah legenda yang sudah beredar turun-temurun, yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Legenda ini berkisar tentang seorang pengantin wanita yang hilang secara misterius pada malam pernikahannya. Namun, apa yang membuat cerita ini lebih menyeramkan adalah kenyataan bahwa sosok pengantin wanita itu diyakini masih hidup atau lebih tepatnya masih bergentayangan sebagai seorang pengantin setan yang menunggu balas dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Cerita Warga Desa. Terima kasih sudah bergabung untuk mendengarkan kisah horor yang penuh misteri ini. Sebelum kita lanjut ke cerita yang menyeramkan ini, klik dulu tombol like, komen di bawah, dan pastikan kalian subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menegangkan berikutnya. Dan pastikan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, ya. Mari kita mulai cerita ini. Pada suatu malam yang gelap di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, semua orang berkumpul untuk merayakan pernikahan seorang gadis cantik bernama Rina. Malam itu, langit tak berbintang, namun suasana tetap meriah, dengan musik gamelan yang mengalun dan sorak-sorai para tamu undangan. Di tengah kegembiraan itu, Rina yang mengenakan gaun pengantin putih terlihat sangat bahagia. Namun, di luar dugaan, ketika malam semakin larut, suasana berubah hening. Rina tiba-tiba menghilang tanpa jejak. "Rina, di mana dia?" tanya Joko, sahabat dekat Rina yang mulai panik. "Iya, tadi dia di sini, tapi sekarang tidak ada lagi," jawab Siti, teman Rina yang juga panik. "Kita harus mencarikannya, ini tidak beres." Mereka berdua bersama beberapa warga lainnya segera menyisir seluruh area pernikahan. Namun, tidak ada tanda-tanda Rina dimanapun. Suasana yang semula riuh menjadi mencekam. Pencarian dilakukan oleh warga setempat, namun tak ada tanda-tanda keberadaan Rina. Malam pun semakin larut dan suasana semakin menegangkan. Semua orang yang terlibat dalam pencarian mulai merasa cemas dan lelah. Tiba-tiba, seorang tetua desa, Pak Gunawan, muncul di tengah kerumunan dengan wajah serius. "Sudah cukup mencari di sini," kata Pak Gunawan dengan suara tegas. "Pak Gunawan, apa yang Anda maksud?" tanya Joko, masih bingung. "Ini bukanlah kejadian biasa," Pak Gunawan menjawab. "Kita sedang berhadapan dengan sebuah kutukan yang sudah turun-temurun di desa ini. Ini adalah kutukan dari pengantin yang tidak mendapatkan restu." Semua orang terdiam mendengar penjelasan Pak Gunawan. Joko yang merasa penasaran bertanya lagi, "Kutukan? Kutukan seperti apa, Pak?" Pak Gunawan menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan, "Konon, jika seorang pengantin di desa ini meninggal pada malam pernikahannya, arwahnya akan terperangkap dan menjadi pengantin setan. Arwah itu akan kembali untuk membalas dendam pada mereka yang menghalanginya." Mendengar cerita Pak Gunawan, Siti yang merasa takut mulai merinding. "Jadi Rina bisa jadi seperti itu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ya Siti, kalau kita tidak segera menemukan dia, kita mungkin akan terjebak dalam kutukan ini," jawab Pak Gunawan, matanya tampak khawatir. "Rina mungkin sudah menjadi bagian dari kutukan itu, dan arwahnya bisa saja berkeliaran di sekitar desa kita." Joko yang tidak bisa menerima kenyataan itu mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Tapi, Pak Gunawan, itu hanya legenda kan? Mana mungkin hal seperti itu bisa terjadi?" Pak Gunawan memandang Joko dengan tatapan serius. "Legends often have a grain of truth, Joko. Kita tidak bisa meremehkannya. Kita harus berhati-hati dan jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang tidak kita pahami." Beberapa hari setelah pernikahan yang gagal itu, warga desa mulai melaporkan penampakan aneh. Mereka melihat seorang wanita berpakaian pengantin putih berjalan sendirian di jalan-jalan sepi pada malam hari. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan.
Saya lihat dia, Pak Gunawan. Ujar seorang warga, Pak Sabar, dengan napas tersengal-sengal. Dia ada di ujung jalan, di dekat pohon besar itu. Wajahnya tak tampak, tapi saya bisa merasakan hawa dingin menyergap tubuh saya. Saya tidak bisa bergerak. Saya juga melihatnya, Pak Gunawan. Tambah Siti yang juga semakin cemas. Setiap kali saya mencoba mendekatinya, dia selalu menghilang, seperti kabut. Pak Gunawan mengangguk perlahan. Itulah dia, pengantin setan. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Jangan terlalu dekat dengannya, atau kita bisa jadi sasaran kutukannya. Suatu malam, setelah melihat sosok tersebut, Joko merasa tertantang untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok pengantin yang mengerikan itu. Ia pergi ke rumah Pak Gunawan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Pak Gunawan, saya rasa kita tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan seperti ini, kata Joko dengan penuh keyakinan. Saya ingin mencari tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ada penjelasan lain. Pak Gunawan menatapnya dengan tatapan cemas. Joko, hati-hati dengan keinginanmu itu. Kadang rasa penasaran bisa membawa bencana. Kalau kau memaksa untuk mencari tahu, kau mungkin akan bertemu dengan sesuatu yang tak seharusnya kau temui. Pak Gunawan, saya hanya ingin memastikan apakah itu benar-benar hanya legenda atau ada hal lain di balik ini. Tolong beri saya kesempatan untuk mencari jawabannya, jawab Joko dengan tekad yang kuat. Pak Gunawan menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Baiklah Joko, tetapi ingat, tidak ada yang lebih penting dari keselamatanmu. Jangan sampai kamu terjerat dalam kutukan yang sudah ada sejak dahulu. Joko mengangguk dan segera pergi mencari tahu lebih lanjut, tak menyadari bahwa langkahnya menuju takdir yang mengerikan. Pada malam yang sunyi, Joko memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai legenda pengantin setan yang dikisahkan oleh Pak Gunawan. Dengan berbekal hanya senter dan keberanian, ia menyusuri jalan-jalan desa yang gelap. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Joko, hati-hati, bisik Siti yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kau benar-benar ingin melakukannya? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Joko berhenti sejenak dan menatap Siti. Aku harus melakukannya, Siti. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina, dan apakah ini hanya cerita menakutkan belaka. Lagi pula, jika kita tidak mencari tahu siapa yang akan melakukannya. Siti terlihat ragu, namun ia akhirnya mengangguk. Baiklah Joko, aku akan menemanimu. Kita lakukan ini bersama-sama. Joko dan Siti melangkah lebih jauh ke dalam hutan kecil yang terletak di ujung desa. Desir angin malam terdengar di antara ranting-ranting pohon, memberi suasana yang semakin mencekam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang tidak jelas asalnya. Siapa itu? Siti berbisik, suaranya bergetar. Joko mencoba menenangkan meski hatinya juga berdegup kencang. Tidak ada apa-apa, mungkin hanya suara binatang hutan. Kita harus tetap fokus. Namun, langkah itu semakin mendekat. Joko dan Siti membeku sejenak, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Ketika mereka menoleh ke arah suara langkah itu, mereka melihat sosok wanita berjubah putih, dengan wajah tertutup oleh kerudung. Tunggu, itu dia, bisik Siti ketakutan. Sosok wanita itu tiba-tiba berhenti dan menatap mereka. Mata yang terlihat dari balik kerudungnya kosong, seakan tidak hidup. Joko yang mencoba mendekat merasa tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Rina, Joko mencoba memanggil dengan suara terbata-bata. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam dengan pandangan kosong. Lalu suara lirih terdengar dari balik kerudungnya. Aku tidak bisa pergi. Kalian semua harus membayar. Suaranya begitu dalam, seakan berasal dari dunia lain. Siti menarik lengan Joko. Joko, kita harus pergi. Ini bukan Rina lagi, itu bukan dia. Namun, Joko tidak bisa bergerak.
Dia seperti ingin memberitahu kita sesuatu, Siti. Kita harus mendengarnya. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak ke arah mereka, langkahnya lambat namun pasti, dengan wajah yang semakin dekat dan semakin jelas. Ketika wajahnya terlihat sepenuhnya, mereka bisa melihat kulitnya yang pucat dan matanya yang kosong, tanpa bola mata. Seolah-olah dia bukan manusia lagi. "Joko, lari!" teriak Siti, hampir menangis ketakutan. "Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama." Joko masih terdiam, terpesona oleh sosok itu, namun akhirnya kesadarannya kembali. "Kita harus pergi sekarang." Keduanya berlari dengan sekuat tenaga menuju desa, namun semakin lama mereka berlari, semakin mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti. Suara langkah kaki sosok itu terdengar semakin jelas di belakang mereka, meskipun mereka tidak berani menoleh. "Siti, kita harus lebih cepat," teriak Joko dengan napas terengah-engah. Mereka berdua terus berlari, tidak peduli dengan rasa lelah yang mendera tubuh mereka. Saat mereka hampir mencapai ujung hutan, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Namun, keduanya tetap tidak berani berhenti. Mereka terus berlari sampai akhirnya sampai di rumah Pak Gunawan. "Pak Gunawan!" Joko hampir terjatuh saat memasuki rumah Pak Gunawan. Kami melihatnya. Pengantin setan itu ada di hutan." Pak Gunawan tampak terkejut mendengar cerita mereka, namun ia segera menutup pintu dan mengunci. "Kalian harus berhati-hati, jangan pernah kembali ke sana lagi. Itu bukan Rina yang kalian lihat, itu adalah kutukan yang harus kita hadapi." Siti yang masih terengah-engah menatap Pak Gunawan dengan mata penuh ketakutan. "Pak Gunawan, bagaimana caranya kita bisa mengakhiri ini? Bagaimana caranya agar kutukan ini berhenti?" Pak Gunawan menghela napas panjang. "Hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini, yaitu dengan membuat pengantin setan itu merasa tenang. Tapi itu bukan hal yang mudah." Pak Gunawan menatap Joko dan Siti dengan wajah serius, seolah-olah ada beban berat yang ia simpan. "Untuk mengakhiri kutukan ini, kita harus melakukan upacara pemakaman yang layak bagi arwah pengantin setan tersebut. Namun, upacara itu tidak bisa sembarangan. Kita harus mengundang roh arwah itu untuk hadir dan mengungkapkan apa yang ia inginkan sebelum ia bisa pergi dengan tenang." "Jadi, kita harus menemui arwah itu lagi?" tanya Siti, suaranya penuh keraguan. "Tapi bagaimana caranya agar arwah itu mau datang dan berbicara?" Pak Gunawan mengangguk. "Ini sangat berbahaya, namun jika kita tidak melakukannya, desa kita akan terus dihantui. Kita harus mencari tahu apa yang membuatnya terperangkap dalam kutukan ini." Joko merasa perasaan cemasnya semakin mendalam. "Pak Gunawan, aku takut jika kita gagal, kita akan menjadi korban berikutnya." "Saya tahu, Joko," jawab Pak Gunawan dengan suara yang berat. "Tapi ini adalah satu-satunya cara. Kita harus mengumpulkan keberanian kita, dan kita tidak bisa melakukannya sendirian." Keesokan harinya, desa mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk upacara pemakaman yang langka dan penuh tantangan itu. Warga desa berkumpul di rumah Pak Gunawan, membahas setiap langkah dengan cermat. Semua peralatan yang diperlukan untuk upacara itu disiapkan dengan hati-hati. Joko dan Siti merasa tertekan, namun mereka tahu inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan tersebut. "Semuanya sudah siap, Pak Gunawan," kata Joko dengan napas berat, mempersiapkan lilin dan dupa yang akan digunakan dalam upacara. Pak Gunawan mengangguk pelan. "Kita hanya bisa berharap kita akan melakukannya malam ini saat bulan purnama di tempat yang tepat." "Saat bulan purnama?" tanya Siti semakin khawatir. "Kenapa harus malam itu?" "Bulan purnama adalah waktu yang paling kuat untuk berkomunikasi dengan dunia roh," jawab Pak Gunawan. "Jika kita melakukannya dengan cara yang benar, arwah pengantin itu akan mendekat dan kita bisa mendengar apa yang sebenarnya terjadi." Malam itu, saat bulan purnama memancarkan cahayanya yang terang, seluruh desa berkumpul di tengah hutan, tempat di mana Joko dan Siti pertama kali melihat sosok pengantin setan itu. Suasana hening, hanya terdengar suara alam dan desiran angin.
Joko dan Siti berdiri di depan altar sementara Pak Gunawan memimpin doa dengan suara yang berat dan penuh pengharapan. Ya Tuhan, kami memohon dengan tulus untuk memberikan kedamaian bagi arwah yang terperangkap. Biarkan ia menemukan ketenangan dan beristirahat dalam damai. Kami meminta maaf atas segala kesalahan yang terjadi dan berdoa agar kutukan ini berakhir, ucap Pak Gunawan dengan khusyuk. Tiba-tiba angin malam semakin kencang dan kabut mulai muncul di sekitar mereka. Suasana semakin mencekam. Joko dan Siti saling menatap, merasa ketegangan yang semakin kuat. Namun, mereka tetap bertahan, berharap arwah itu akhirnya akan datang. Tiba-tiba, kabut semakin pekat dan dari dalamnya muncul sosok wanita berpakaian pengantin putih. Wajahnya masih tertutup oleh kerudung. Namun aura yang menyelubunginya membuat seluruh tubuh Joko dan Siti gemetar ketakutan. Siapa kalian? Suara wanita itu terdengar menggetarkan udara malam. Joko dengan hati-hati melangkah maju. Kami datang untuk mendengarkanmu, Rina. Apa yang kau inginkan agar kutukan ini bisa berhenti? Sosok itu terdiam sejenak, lalu perlahan-lahan membuka kerudungnya. Wajahnya tampak pucat, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. Aku hanya ingin keadilan. Aku tidak bisa pergi karena pernikahanku tidak pernah terlaksana. Aku disiksa oleh janji yang tak pernah ditepati. Siti meneteskan air mata, merasa kasihan. Kami akan bantu, Rina. Kami akan membuat semuanya benar. Tapi kau harus memberi kami kesempatan. Arwah itu mengangguk perlahan, dan tiba-tiba seluruh hutan di sekitar mereka seakan bergetar. Seiring dengan doa yang dibacakan oleh Pak Gunawan, sosok itu menghilang, dan kabut perlahan menghilang, membawa ketenangan yang luar biasa. Keesokan harinya, desa kembali tenang. Tidak ada lagi penampakan atau suara aneh yang mengganggu. Semua orang merasa lega, namun tetap mengenang kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Joko dan Siti, yang merasa beruntung bisa selamat, berterima kasih kepada Pak Gunawan atas bantuannya. Mereka akhirnya mengerti bahwa kutukan yang mengerikan itu hanya bisa diakhiri dengan ketulusan hati dan keberanian. Sekarang semuanya sudah selesai, kata Pak Gunawan dengan tenang. Tapi ingatlah, kita harus selalu menghormati leluhur dan roh yang telah pergi. Siti menatap ke arah hutan yang kini tampak damai. Semoga arwah Rina akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Joko mengangguk. Semoga begitu. Begitulah kisah pengantin setan Jawa yang mengerikan ini. Ingat, ini hanya sebuah cerita fiksi belaka, namun tetap membawa pesan tentang bagaimana kesedihan dan kekecewaan bisa mengubah takdir seseorang. Sekian cerita horor untuk malam ini, teman-teman. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini bisa menghibur sekaligus memberi sedikit ketegangan. Sampai jumpa di cerita seram lainnya di channel Cerita Warga Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.